Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa seneng. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkap atau jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top, atau rektor, atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Tren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak benar. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak desun. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Jadi terus Ki Deso sama saya senangnya bukan mereka, karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar, tanya saya. Kalau itu hebat, kenapa Gus gak mau jadi Ki Deso? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi Ki Deso, kamu ngangsu ilmu dari mana coba?
Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja yang jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, dua aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, dua aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak, ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, sholat duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, ingkana rizki fisama, wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana haroman fatohirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya, kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak benar juga fatohirhu. Dia yakin kalau yang nggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohirhu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah, karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat. Yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik, misalnya contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wa bainahumain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa di sana, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa, ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat
orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik.